Dan selamat malam rekan-rekan media semuanya. Malam ini kami akan konferensi pers terkait dugaan mobilisasi pemilih ilegal di Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Hadir di depan teman-teman semua ada Pak Habibur Rahman, kemudian ada Ibu Frensin, saya sendiri Munatsir Mustaman, dan sebelah kiri saya Bapak Surrehan. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Habibur Rahman untuk menjelaskan lebih detailnya. Silakan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan. Hari ini ada perkembangan yang cukup menarik ya. Walaupun awalnya memang sekilas terlihat sederhana, namun ini sangat serius, yaitu dugaan ya mobilisasi pemilih ilegal ya dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB ya, dengan modus pindah TPS. Jadi tadi pagi ya, hari ini di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, ada sekelompok pemuda berbadan tegap berambut cepak ya, mengaku mahasiswa sebuah perguruan tinggi tertentu dan mengaku mendapat tugas dari kampusnya untuk melakukan kegiatan penelitian di Dramaga tersebut. Konsekuensinya mereka mengatakan akan ada di situ selama kampanye pencoblosan dan mengajukan izin untuk melakukan pencoblosan di situ. Beruntung PPK Dramaga jeli karena melihat beberapa keanehan dalam surat tugas mahasiswa tersebut ya. Misalnya tanda tangannya bukan tanda tangan basah seperti scan ya. Lalu jumlahnya juga cukup banyak, puluhan orang. Nah, kami khawatir ya, ini adalah salah satu modus mobilisasi pemilih ilegal. Pemilih ilegal ini kan cukup bahaya ya, karena akan menggelembungkan jumlah pemilih ya yang memilih. Lalu tentu bisa kita khawatirkan ke arah mana suara yang dicoblos oleh para pemilih ilegal. Tentu akan ada salah satu kontestan pemilu yang akan diuntungkan dan yang lain dirugikan. Jadi yang kami lihat ya, modus pemilih ilegal seperti ini adalah salah satu modus yang paling sering digunakan untuk melakukan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif. Jadi dalam berbagai perkara ya, pada baik yang sudah terbukti ataupun yang dituduhkan, yang berupa tuduhan. Kalau kita bicara soal TSM, salah satu yang paling favorit adalah adanya mobilisasi pemilih ilegal. Kami tentu tidak dalam posisi untuk menuduh institusi manapun, juga tidak dalam posisi untuk menuduh paslon manapun yang ada di balik peristiwa ini. Tapi kami meminta kepada Bawaslu ya untuk mengusut kasus ini. Bawaslu termasuk nanti di dalamnya sentra Gakumdu, karena kan tentu merupakan pelanggaran hukum pemilu ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan pemilihan pencoblosan penggunaan hak pilih yang tidak sah ya, kami lakukan acara hari ini ya, Expo sekarang ini, supaya menjadi pengingat ya, bagi kita semua. Pemilu saat ini kan kita sama-sama dimonitor oleh rakyat ya, dan dipantau oleh media massa, oleh rekan-rekan. Berbagai bentuk penyimpangan saya pikir nggak akan mudah lagi bisa terjadi sebagaimana di masa lalu, di 2019 misalnya, nggak akan mudah. Karena sekarang kan gampang, semua orang dalam hitungan
menit, jam bisa tahu situasi seperti ini. Ya, kami akan terus melakukan pemantauan ya, sambil juga kami melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus lainnya yang sudah kami laporkan. Jadi secara khusus kami perlu tekankan, ini sebetulnya kami mendeteksi ini bukan kasus hal yang sederhana ya, bukan hal yang biasa. Ya, bisa jadi ada orkestrasi besar di balik peristiwa hari ini di Dramaga. Kekhawatiran kami ini tidak terbukti, dan kalau memang ada tadi upaya atau potensi mobilisasi pemilih ilegal, semoga bisa segera ditanggulangi, jangan sampai oknum-oknum tersebut bisa menggunakan hak pilihnya secara ilegal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ada tambahan, Mbak Prinsin? Pak Surahan, ada tambahan? Cukup. Ya, mungkin itu ya teman-teman ya. Nanti kita gini, soal-soal kecurangan ini kemungkinan besar kita hampir tiap hari kita ada konversi seperti ini sampai dengan hari pencoblosan. Ya, mohon maaf kalau waktunya juga kita nggak bisa nunggu besok. Jadi begitu ada peristiwa kayak kemarin, nah ini saya update yang kemarin juga, yang Malaysia, saat kita konversi itu kami memberangkatkan 5 tim advokasi ke Malaysia, ya, dan mereka ada beberapa poin informasi awal dari mereka. Yang pertama ya, kalau yang ke Malaysia, bahwa diyakini peristiwa tersebut terjadi di Malaysia dan terjadi saat tahapan pemilu 2024 ini. Kemudian ada beberapa orang di dalam video tersebut yang dikenali oleh warga Indonesia yang ada di sana. Identitasnya dikenali orangnya ya. Nah, jadi sebenarnya tinggal Bawaslu saja menindaklanjuti video-video yang kemarin beredar tersebut ya. Dan kemungkinan ya, kata teman yang berangkat dan sana dari pagi sudah berkoordinasi dengan TKN LN, juga sedang berupaya bertemu dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia ya. Kemungkinan ini adalah pemanfaatan sistem undi pos. Jadi sistem undi pos ini memang dianggap mengandung kelemahan karena database jumlah pekerja kita yang di sana belum terlalu tertib. Misalnya ada orang yang sudah pulang tetapi masih terdata ke sana. Lalu melalui mekanisme undi pos ini, surat suara dikirim ke satu alamat tertentu dalam jumlah yang banyak untuk beberapa orang di klaster-klaster tertentu. Kemungkinan besar menurut temuan kami yang sudah tim kami yang sudah di Malaysia hari ini adalah itu yang dimanfaatkan. Jadi dicoblos ya, kalau kita melihat kasat mata sih di atas ribuan surat suara tersebut dicoblos dalam satu ruangan oleh beberapa orang, 5 atau 6 orang. Nah, ini tentu sangat memprihatinkan ya, karena pemilu kan baru, sebelumnya kalau di dalam negeri pencoblosan belum mulai, tapi yang di luar negeri sudah diwarnai peristiwa seperti ini. Kami minta Bawaslu segera mengirimkan tim ke sana, walaupun ada Panwas LN. Tapi tetap harus ada tim yang ke sana menurut kami, supaya masyarakat tenang ya. Masyarakat bisa yakin bahwa pemilu ini legitimate. Mungkin itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.